Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Biologi Darbe. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai acara 5, yakni morfologi tumbuhan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Sylvia Rindriani, dengan nomor BP 2210241010 dan teman di samping saya Nur Aini Lestari, BP 2210241014. Saya Mayang Karisma dengan nomor BP 2210241016. Saya Andriani Devina Gali dengan BP 2210242006. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk dalam materi. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari morfologi tumbuhan? Nah, pengertian dari morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh tumbuhan. Bagian pokok tubuh tumbuhan yang secara nyata dapat menunjukkan perbedaan atau diferensial adalah seperti akar atau radiks, batang atau kaulis, dan daun atau folium. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai akar akan disampaikan oleh teman di sebelah saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagi-bagian dari morfologi tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Namun ada juga yang tumbuh di atas tanah. Yang kedua yaitu batang. Batang adalah salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Fungsi transportasi zat mampu dilakukan batang karena adanya struktur jaringan-jaringan pembuluh, yaitu pembuluh kayu, yaitu xilem, dan pembuluh tapis, phloem. Secara otomatis, xilem tersusun oleh sel-sel panjang berupa trakeid dan unsur pembuluh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Nur Aini Lestari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Vina tentang bagian-bagian dari morfologi tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada daun. Daun adalah organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau dan mengandung klorofil. Selain itu, fungsi utamanya yaitu penangkapan energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Baiklah, bagian dari tumbuhan yang terakhir yaitu bunga. Bunga merupakan organ penting bagi tumbuhan, khususnya Angiospermae, karena bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam pewarisan sifat. Fungsi bunga didukung oleh struktur alat reproduksi yang ada pada bunga tersebut, yaitu antara lain ada benang sari atau stamen dan kepala putik atau pistil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari morfologi tumbuhan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui materi tentang morfologi, kita juga akan melakukan praktikum. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum, kita juga harus mengetahui tujuan dari praktikum ini. Nah, adapun tujuan dari praktikum tersebut yakni mengidentifikasi bagian-bagian, tipe, dan karakteristik akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji secara visual pada beberapa jenis tumbuhan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan, kita juga harus menyiapkan alat dan bahan. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan ini akan dijelaskan oleh Mayang. Baiklah, saya akan menyebutkan alat-alat dan bahan pada praktikum. Yang pertama yaitu ada kunyit, ubi jalar, sawit, ilalang,
bawang merah, buku gambar, pensil, penggaris, dan penghapus. Baiklah, itulah tadi mengenai alat dan bahan yang harus disiapkan sebelum memulai praktikum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan serta alat dan bahan dari praktikum ini, kita juga harus mengetahui bagaimana langkah-langkah atau cara kerja dalam praktikum tersebut. Dan langkah-langkah ini akan dijelaskan juga oleh Mayang. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah kerja pada praktikum. Yang pertama yaitu menjelaskan fungsi organ-organ pada tumbuhan. Yang kedua yaitu menulis nama spesies dan famili. Yang ketiga yaitu menggambar objek dan bagian-bagiannya. Yang keempat yaitu menentukan bagian-bagian tipe dan karakteristiknya. Dan yang terakhir yaitu buat tabel perbandingan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi mengenai cara kerja atau langkah-langkah dalam praktikum tersebut. Adapun alat perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari dua, yaitu ada generatif dan vegetatif. Generatif itu secara perkawinan dan vegetatif itu tanpa perkawinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi mengenai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Baiklah, mungkin hanya itu saja hasil presentasi kami mengenai acara 5 tentang morfologi tumbuhan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.